Hai lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join di acara sedekah Rabu, sedekah ilmunya, live Instagramnya sedekah oksigen. Kita mulai lagi, tadi kita mulai tapi Miss Hidayahnya belum connect ya ternyata. Udah sekarang insya Allah udah connect. Ini acara dilakukan setiap hari Rabu malam gitu ya, topiknya ganti-ganti. Minggu lalu kita bicara tentang investasi di saham, kemudian hari ini kita mau ngomongin Steven. Nah, Steven ini apa? Kita tanya langsung aja sama ahlinya. Terima kasih ya sudah rejoin tadi yang udah datang tapi terus terpaksa keluar dulu. Baik, karena misi dayanya udah ada, kita langsung undang dulu aja sebentar. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menunggu ya, aku tuh masih di mall karena tadi ada konsul baru kelar. Yang ini sekarang masih di mall. Iya, lagi pada makan malam. Gak apa-apa, tenang aja. Karena Ya tadi ampun. kliennya itu berhalangan kalau ke rumah aku, jadi aku yang nyamperin, kasihan. Ya Allah. Tapi ini nggak apa-apa nih, biasanya kalau kayak gini sampai jam 9-an lebih loh, saya. Nggak apa-apa. Oh Ini gitu, game. nanti aku sambil jalan sambil ke mobil Oh, ya, nggak apa-apa ya. Oke. baiklah, baiklah. Aduh, aku langsung jadi nggak pede ngeliat pipinya kok tirus banget sih. Masa sih, ya Allah, tembem tahu nih karena ketutupan jilbab saja. Nah, gitu. Jadi gitu. Kita, kita cari jilbabnya yang antem, Mbak. Gitu kesalahan. Gue belum nyari, Pak. Gue belum nyari yang antem. Baiklah. Miss Hidayah, thank you ya udah datang di acara apa namanya ini sedekah oksigen Instagram Live. Kita Yes. ikutan tiru kegiatannya Miss Hidayah ini mau berbagi ilmu lewat online. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. thank you sudah datang. Jadi ceritanya sebenarnya teman-teman ibu-ibu itu kan banyak yang udah kenal ya sebenarnya Steven itu apa. Sementara as you know ada beberapa ini apa sih Steven ini apa sih ini gitu deh segala macam pro dan kontranya gitu kan ya. Kan nggak fair ya kalau kita mau ikut pro ikut kontra tapi sebenarnya kita belum tahu itu apa gitu kan. Yes. Nah, mendingan langsung aja. So, pertanyaan pertamanya, sebenarnya Steven itu apa? Ya, iya. Steven itu semacam mie ramen. Enggak juga ya. Karena gue lagi di ramen ya nih. Enggak gini. Steven itu apa? Steven itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dia sebagai alat tes, yang kedua dia sebagai sebuah konsep personality genetik. Jadi sebagai sebuah alat, maka Steven adalah alat tes yang menemukan belahan dominan otak dan lapisannya. Dan ini diambil secara genetika, artinya secara biometrik pengambilan datanya. Karena biometrik saat ini yang termurah dan termudah adalah fingerprint, maka itu yang hari ini kita gunakan. Jadi bukan berarti bahwa tes Steven itu tes sidik jari, bukan, insya Allah tes Steven mudah-mudahan Allah izinkan untuk bisa memperdalam konsepnya nanti, memperdalam alatnya ya menjadi DNA. Tapi intinya dia tes biometrik. Kemudian yang kedua, Steven dilihat sebagai sebuah konsep. Ini adalah ilmu temuan dari anak bangsa, Bapak Farid Poniman, yang dasaran konsepnya adalah menggunakan dari 4 ilmuwan ya. Yang pertama adalah Carl Gustav Jung. Jadi kalau Mbak Fani dan Miss Ide kan di psikologi, jadi udah kenal lah siapa Mbah Jung itu ya, the father of psychology ya. Dan dia juga digunakan konsepnya untuk MBTI. Nah kemudian dikembangkan dengan tokoh kedua yaitu Ned Herman yang bicara tentang 4 belahan otak. Lalu kemudian dikembangkan dengan Paul MacLean yang bicara tentang triune brain, bahwa otak itu ada otak neokortex, ada limbiknya, kemudian ada otak reptilnya. Dan satu lagi dikuatkan karena Steven juga berbasis Quran dan hadis, maka kemudian dikuatkan oleh teorinya Al-Ghazali yang juga bicara tentang triune brain dan 5 belahan otak. Jadi
Steven adalah sebuah konsep ilmu tentang personality genetik yang menemukan di manakah Allah titipkan di antara 5 belahan otak yang Allah titipkan pada kita semua, di manakah letak simpul syarafnya terletak, di belahan dominan otak yang mana dan di lapisan otak yang mana. Dengan terletaknya simpul syaraf di bagian itu, itulah yang kemudian bagaikan konsep kejamaahan dalam kita sholat, berapapun makmumnya, maka akan ada satu imamnya. Maka itu juga menemukan di manakah letak imam dari otak kita. Artinya dominasi belahan otaknya ada di mana. Jadi 4 belahan otaknya itu ngikutin siapa? Nah, dalam konsep Steven dikatakan kalau ketemu di mana belahan otaknya, itulah OS-nya, operating system. Jadi kalau misalnya operating systemnya gaya sensing, gaya sensorik. Orang yang mikirnya pakai panca indera dominan ya, berarti bukan berarti yang lainnya nggak kepake ya. Jadi semuanya kepake, tapi dominasi imamnya adalah bisa dia tuh mikir utamanya pakai sensorik dulu gitu. Jadi kalau ada berapa jenis totalnya? Totalnya ada berapa jenis nih? Totalnya ada 5 ya, sebagaimana yang diperkuat tadi dengan konsepnya Al-Ghazali tadi ya, dinyatakan bahwa ada 5 belahan otak. Kalau Al-Ghazali menyatakan namanya permulaan dasar, permulaan berlubang, pangkal dasar, pangkal berlubang, permulaan berlubang dan pangkal permulaan dasar serta bimah. Jadi dalam konsep Islam tuh seperti itu. Maka kemudian dari sintesanya itu juga menemukan bahwa ada 5 belahan otak yang digunakan. STIFIN. Jadi kalau dibayangkan ini belahan otak kita, maka ada belahan tengah, ada 2 di kiri dan ada 2 di kanan. Yang belahan kiri bawah, inilah si sensing. Kanan, Mbak, tangan kanan. Tangan kanan ini. Oh, itu tangan kanan. Oh, di mirror ya. Oke. Inilah si sensing limbik kiri dominasinya. Ini thinking neokortex kiri dominasinya. Ini kayak Mbak Fani ini insting otak tengah dominasinya. Lalu ini si intuiting neokortex kanan dan ini si feeling limbik kanan. Dan ini kemudian kita kan ngomongin operating system Mbak Fani. Jadi cara kerja, cara mikirnya. Nah, 5 tipe ini kalau dikasih stimulasi yang sama, maka dia akan beresponnya berbeda karena cara mikirnya beda. Sensing pertama akan ya contoh. Misalnya kita jelasin dulu konsepnya ya. Sensing namanya sensorik. Maka orang sensing cara mikirnya pakai dilihat dulu. Dilihat dulu, didengar dulu, diperhatikan dengan seksama, bahkan kalau perlu dijilat dulu, dirasakan, dipegang-pegang dulu, baru kemudian dia oh ini bendanya begini toh, oh ini gitu. Pakai sensoriknya dulu. Kalau si thinking, namanya juga think, berarti dia mikir. Ya semua orang mikir sih, cuma kenapa dia disebut thinking? Karena dia berpikirnya logika. Logika itu menemukan hubungan sebab akibat. Maka jangan heran kalau punya keluarga yang tipenya thinking, dia akan banyak nanya, emang kenapa sih kok gitu bisa gitu sih, apa hubungannya sih, terus kalau udah kayak gitu kenapa, itu bagi orang thinking ya. Jangan capek-capek ngejawabin dengan logis ya gitu, karena kalau dia belum dapat jawaban dengan logis, siap-siap akan terus ditanya. Kalau kita nggak bisa bahasannya. Ini ada yang komen, ini seminggu nih kayaknya kalau bahas beginian. Makanya tadi Miss Ida itu datang ke mall ini dari jam 1 itu kliennya baru pulang tadi. Kalau itu pun di-cut 7:30. Karena belum iya, soalnya ada kasus, jadi Miss Ida-nya meluangkan waktu lebih lama. Nah lanjut ya, inilah si otak tengah. Kalau dalam bahasanya itu otak reptil. Otak reptil itu diciptakan oleh Allah untuk menyangga 4 belahan otak yang lainnya. Maka orang dengan otak reptil senengnya menyangga belahan otak yang lain, hubungin, bantuin ya. Seolah-olah bisa kamuflase dengan 4 tipe yang lain. Jadi kadang-kadang dia sendiri, gue gimana sih? Kok gue kayaknya kesana kemari gitu. Orang yang berada di tengah-tengah, senengnya jadi penengah. Kalau ditanya lu bela A atau B, kalau bisa kalian damai aja deh, biar gue nggak usah bela-belain. Ya itu namanya stabil dalam ketidakstabilan. Nah, jangan aja minta orang itu. Misalnya gini, Bapak ini mau makan apa gitu ya.
mau makan mie, jangan tanya yang kedua karena jawaban kedua akan berbeda dengan jawaban pertama ya. Secepat itu dia bisa berubah. Oke, mesin kecerdasan keempat. Jadi belahan dominan itu kita menyebutnya adalah mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan keempat namanya intuiting. Intuition kata kuncinya. Maka Allah berikan dominasi belahan otak atas kanannya itu berpikirnya ke masa depan. Menggunakan apa? Imajinasi. Maka jangan heran kalau punya anggota keluarga intuiting, senangnya ngapain? Berimajinasi alias ngayal. Ngayal itu di dunia bebas, gak ada aturannya dalam dunia khayal. Kan? Jadi kalau diatur bukan khayalan, itu realita yang ada namanya ya. Makanya kalau orang intuiting, kenapa? Ada satu itu tadi yang saya tahu, ada orang intuiting. Iya, makanya orang intuiting itu juga ada Umi Kuair itu, orang intuiting ya. Orang intuiting senang dengan kebebasan, senang dengan apa ya, sesuatu yang kurang real. Kalau nonton film juga makin senang, yang makin aneh makin senang gitu. Nah, mesin kecerdasan kelima inilah si feeling, limbik kanan ya dominasinya. Namanya juga feel, berarti dia mikir pakai apa? Pakai hati, pakai perasaan. Jadi kalau diajak, coba di mana sih logikanya? Nggak usah pakai logika, coba lu rasain gimana jadi kue gitu. Cinta tidak perlu logika ya. Gitu. Jadi teman-teman, dengan adanya 5 cara berpikir ini, kebayang dong konflik-konflik yang selama ini terjadi bisa jadi cuma karena kita beda cara berpikirnya gitu, dan kita saling nggak tahu. Coba kita tahu ya, kalau kita udah ngerti lebih dalam, insya Allah bahasa yang digunakan akan lebih sesuai, pola asuh akan lebih sesuai, jadi menurunkan konflik banget gitu. Selain soal konflik nih, kalau kita belajar operating systemnya, sebenarnya Steven bisa dipakai untuk apa aja sih setelah kita tahu, terus mau apa gitu, kegunaannya apa nih? Buat ngerjain orang. Enggak lah, kan kita tahu cara mikir. Yo, ini dark side-nya ya, dark side-nya. Astagfirullahaladzim. Enggak, gini, jadi kalau Steven itu multi angle field, bisa digunakan untuk di mana saja, karena kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ditanya, misal orang sensing itu dengan sensoriknya, maka yang dia butuhkan adalah sesuatu yang nyata. Bukan berarti tipe yang lain juga nggak butuh yang nyata, semuanya butuh, cuma kebutuhan itu menjadi dominasinya si sensing gitu. Apa sih yang nyata itu gitu? Cinta kan nggak kelihatan ya kan? Jadi dia dibilang I love you tuh nggak nampol guys. Kalau lu cinta sama orang sensing, jangan cuma ngomong I love you, ngirim bunga, apaan bunga? Nggak ada gunanya banget gitu, cuma indah doang sedikit gitu. Kasih duit, kasih hadiah, nampol itu langsung. Oh real, kalau cinta banget sama aku gitu. Bentuk realnya tuh seperti itu. Pemberian hadiah, pemberian barang yang nyata, bukan janji-janji, tapi bukti itu kebutuhannya si sensing. Jadi mengerti banget kebutuhannya. Kalau thinking butuhnya apa? Butuhnya adalah dipercaya, diberi kalau bahasa chemistry itu tahta, diberi otoritas, diberi kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan, kalau orang thinking misalnya kasih aku punya project ini, kamu yang pegang ya. Oh udah tuh, jangan dikutak-kutik deh. Karena disitulah letak kebahagiaan dia ketika dia diberi kepercayaan, kemudian dia mampu mengatur semuanya. Bahkan kalau bisa semua diatur oleh dia. Nanti nonton di I Know You Superhero, itu ada yang pengen mengatur dunia ya, dark side-nya Thanos tuh. Gitu, jadi dia senangnya. Kenapa? Tapi ini kemudian langsung curhat deh. Itu dia ada yang nanya juga sih. Tapi sebelum itu ya Mbak, nanti saya tanya duluan ya. Tapi ada juga orang sensing yang sukanya ngatur. Ya. Gimana dinamikanya anak sensing yang sukanya ngatur nih? Gimana dinamikanya?
eh sebelum aku bicara tentang lingkungan, maksudnya pola asuh dan sebagainya, aku mau bicara dulu tentang strata genetikanya. Genetika itu, jadi teori dasarnya adalah fenotip 100% sama dengan 20% genetik plus 80% lingkungan. Jadi, apa yang terjadi sama kita, apa yang kelihatan hari ini tampak perilaku dan sebagainya, itu adalah gabungan dari nature and nurture. Nature itu artinya sesuatu yang terberi oleh Allah tanpa kita minta dan bentuknya tetap. Apa aja itu? Satu, jenis kelamin. Kalau kita udah jadi perempuan kan nggak bisa ditukar ya, kecuali kita mengubah, tapi itu juga dosa dan mahal ya kan. Yang kedua adalah dan sakit banget katanya. Misida sih nggak ganti-ganti, dia udah cukup perempuan aja. Terus yang kedua adalah mesin kecerdasan. Yang ketiga adalah lapisan otaknya. Drive, motivasinya dikendalikan oleh diri sendiri atau oleh lingkungan luar. Terus yang keempat, kapasitas otak. Kalau kita bahasakan bahasa psikologi, IQ, ya kapasitas. Lalu yang kelima adalah golongan darah. Golongan darah fungsinya adalah sebagai reseptor stimulasi. Jadi kalau kita dapat stimulasi, meresponnya gimana? Padahal sebetulnya golongan darah ini kan fungsinya menerima informasi lalu mengirimkan ke otak. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya mesin kecerdasan yang nanti akan bekerja. Cuma terkadang golongan darah ini jadi jebakan kalau mesin kecerdasannya nggak sesuai dengan respon golongan darahnya. Golongan darah kan ada 4, Mbak Fani. A, B, O, AB kan. Ternyata dengan jenis ini nanti akan ada respon-responnya. Misalnya golongan darah A akan membuat respon awal kita seperti gaya thinking. Jadi kalau orang mesin kecerdasannya apapun, kalau dia golongan darah A-nya, ya ada respon awal seperti thinking sebelum dia memutuskan di otaknya, memutuskan di mesinnya. Kalau golongan darah B, respon awalnya seperti intuiting, terus golongan darah O seperti feeling, dan golongan darah AB seperti sensing. Nah, kalau misalnya ada faktor genetika itu yang misalnya kok anakku kayak thinking ya, kita cek dulu dia laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu lebih maskulin seperti thinking, sementara perempuan lebih feminin seperti feeling. Itu dilihat dulu tuh di situ. Baru kemudian dilihat di mesinnya apa, gitu kan. Kemudian ekstrovert atau introvert. Lalu kemudian lihat golongan darahnya. Dia kenapa ya kok anakku sensing tapi kayak ada intuitingnya. Oh lihat ternyata dia golongan darahnya B. Lihat dulu, dikulik dulu dari genetikanya. Kalau udah dikulik di situ tapi terus kok nggak ketemu ya, kok tipe ini kok kayaknya jadi kayak begini, cek. Lalu kemudian 80% lingkungannya. Dia dididik di lingkungan seperti apa? Kalau dia dididik dengan gaya thinking, apalagi dia ekstrovert gitu ya, dorongan dari luarnya besar, ya jangan heran kalau dia seolah-olah berpikirnya seperti thinking, padahal misalnya mesinnya sensing. One day kalau dia udah bisa menentukan diri sendiri, itu justru jadi kegalauannya loh. Kok aku kayak gini ya? Aku sebenarnya nggak pengen kayak gitu loh. Nah, mulai ini jadi klien Misida ini kalau yang kayak gini-gini nih. Malah. Oke, jadi ada 5 tadi ya dari genetika yang harus dieksplor dulu. Nah, yang mau saya garis bawah ini teman-teman, background Misida, background saya kan psikologi dan kami berdua kalau menurut cerita itu kenal Steven itu setelah tahun kesekian didekati oleh pihak yang waktu itu mau mengenalkan Steven ke kita. Ini ceritanya Misida itu lebih heboh lagi. Tapi kalau saya dikenalin 2-3 tahun sebelumnya sampai kemudian akhirnya bersedia untuk explore lebih jauh Steven itu apa. Kuncinya di mana yang menurut saya perlu digarisbawahi setiap kali ya Miss, kalau setiap kali kita ngobrol aku selalu bilang bahwa ini tuh harus digarisbawahin banget, adalah bahwa who we are now itu adalah gabungan dari bawaan kita, yaitu genetika yang kita sebut, sama lingkungan, gitu ya Miss ya, betul ya Miss? Yes. Genetika itu 20%, hanya 20%, sementara yang lingkungan 80%.
Bedanya yang 20% ini bentuknya menetap. Ya laki-laki, golongan darah B nggak mungkin terus nanti kita berubah jadi. Tapi yang lingkungan itu yang berubah-ubah. Nah, yang kita explore adalah yang 20% yang sifatnya betul-betul ya, Miss? Yes. Karena kan bentuknya tetap, nggak bisa kita ubah. Sementara lingkungannya berubah. Sekarang kalau mau bijaksana aja, mau ngikutin yang berubah atau ngikutin yang tetap. Kalau kita ngikutin yang berubah, maka kita nggak punya jati diri, ngikut aja dengan lingkungan yang berubah. Akhirnya kita terombang-ambing dengan lingkungan. Maka di dalam konsep Stephen, fokus dulu, temukan dulu genetikanya. Kalau kamu burung, ya masuklah ke lingkungan burung. Kalau kamu ikan, masuklah ke lingkungan ikan. Gitu. Jadi kalau kita udah sensing, tahu diri kita sensing, ya udah, yuk sekolahnya, cara hidupnya, pola asuhnya, segala sesuatunya masuk ke dunia itu gitu. Itu akan lebih aligning, selaras. Jadinya kita nggak punya banyak ruang untuk sempat-sempat galau gitu. Justru kita akan mengoptimalkan apa yang sudah Allah berikan sebagai kekuatan gitu. Oke. Ketika kita fokus sama yang 20%, kan ada orang yang udah kenal dulu, udah fokus dulu sama yang 20%, sehingga 80%-nya bisa ngikutin. Gitu kan ya? Yes. Juga yang kita udah sampai gede, yang kita nggak tahu nih 20%-nya apa. We live by day-to-day life lah. Pokoknya kita 100%-nya beginilah gitu. Kita nggak tahu ini ada 20%, ada 80%. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa dong kalau nggak tahu nih prosentasenya dan bagaimana treatment yang tepat? Ya, kemungkinan besar dari mungkin sekian ribu ya orang yang sudah berjumpa dengan Misida ya. Kalau orang itu tadi mengikuti lingkungan yang berubah tanpa dia tahu dulu. Contoh deh Mbak, yang sederhana. Aku nggak tahu aku laki atau perempuan. Kan seumur hidup aku akan bingung, aku harus pakai jilbab nggak sih? Aku jadi imam atau jadi makmum? Kalau aku ke tempat umum, aku masuk ke WC laki atau perempuan. Kegalauan yang sederhana, tapi itu kalau terus-menerus kan membuat kita jadi kehilangan jati diri. Nah, itulah yang terjadi pada banyak orang yang bertemu dengan Misida yang tidak tahu tadi tipenya apa. Sehingga dia seringkali trial and error. Oh, aku coba ini deh, lingkungan ini, aku coba kerjaan ini. Yang paling kelihatan sekali adalah kesalahan dalam profesi, dalam pekerjaan. Jadi dalam sekolah, jurusan, lalu kemudian pekerjaannya. Alhasil sekolahnya nggak happy, DO, putus, atau kemudian udah selesai kuliah apa, tapi tidak digunakan. Karena dia di pertengahan jalan, atau sudah lulus tuh, kayaknya bukan ini deh yang gue cari, gitu. Jadi pencarian tentang jati diri yang sudah diberikan oleh Allah sebagai bentuk fitrah, bahkan kalau misalnya seseorang transgender pun, pada akhirnya suatu ketika dia akan kembali kepada fitrahnya. Itulah yang diberikan oleh Allah. Makanya daripada kita menghabiskan waktu hidup kita untuk galau-galau, konsep Stephen menyarankan, temukan sejak dini genetika kamu, pahami kamu tuh dikasih sama Allah apa. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa tujuan. Jadi pencarian jati diri kita itu adalah, gue tuh diciptakan suruh jadi apa? Ikmalu ala makanatikum. Itu yang ayat yang kita gunakan di Stephen. Berbuatlah sesuai kemampuan terbaikmu. So, we have to ask, apa ya kemampuan terbaikku? Kalau aku mau tahu kemampuan terbaikku, kan aku harus tahu dulu, gue bisa ngapain. Contoh, misal kemampuan seekor gajah dengan tenaganya berbeda dengan kemampuan seekor kancil. Maka kalau kita udah tahu kemampuan terbaiknya, ya udah berbuat aja, berperan di situ sebaik-baiknya. Gitu Mbak Van. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya muncul kan adalah, kok gitu sih, kok jadi ngotak-ngotakin orang? Kan padahal manusia itu kan sesimpel itu dikotak-kotakin, gitu kan saya? Masalah, ya. Dalam Al-Quran, sejak Al-Quran itu diturunkan, Allah pun sudah mengotakkan. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan. Sifat-sifatnya sudah dijelaskan. Ada di kotak-kotakan, kotaknya malaikat, kotaknya jin, kotak manusia. Semua sudah kotaknya jelas. Jadi secara fitrah pun Allah sudah mengkotakkan. Ada makhluk bernama hewan dan tumbuhan yang itu diciptakan untuk manusia. Kotaknya jelas. Maka kemudian semua hal itu sesungguhnya terkotak. Kalau misalnya kita mau jadi dokter, ya masuk dong kotaknya fakultas kedokteran. Kalau kita mau jadi psikolog, ya masuk dong kotaknya fakultas psikologi, kan gitu ya. Artinya, kalau kita masuk dalam kotak yang tepat, disitulah kita bisa berkembang dengan baik. Kalau semuanya nggak ada kotaknya, kebayang nggak? Misalnya WC deh, gambaran misalnya paling gampang tuh pakai kotak WC ya. Di toilet umum nggak ada kotaknya. Lah kita mau masuk kemana gitu loh. Ya maksudnya bingung banget gitu.
Maksudnya misalnya masuk kamar 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 ganti gitu. Gimana kotaknya? Nggak ada gitu. Maka kalau dalam konsep mengkotak-kotakan justru kalau kita mengikuti fitrah dari Allah, Allah pun mengkotakkan ciptaannya. Semuanya sudah diletakkan mana yang makhluk, mana yang jenisnya, mana dan sebagainya. Jadi artinya Stephen memang mengkotak-kotakan di kotak yang tepat agar kita bertumbuh dengan lebih mudah gitu. Oke. Cuma kan So, gini, yang mungkin ditanyakan sama orang adalah terus kenapa kita membatasi perkembangan mereka? Oh tidak, justru Stephen itu mengarahkan sesuai dengan bakatnya yang ke profesi yang tepat. Bukannya membatasi, justru kalau kayak contoh ya, Missy Day dengan anak-anak Missy Day, dengan semua murid-murid Missy Day yang diarahkan, tidak dibatasi pergerakannya. Tapi justru sayang kamu punya potensi ini loh, coba dieksplorasi di situ. Sayang kamu punya potensi ini loh, coba dieksplorasi. Dan dia dengan bahagianya mengeksplorasi itu dan lebih cepat menemukan, aha, it's me, gitu. Maka kita sebutnya gue banget, gitu. nah, kalau dalam konteks dibatas-batasin, aku bisa membayangkan sih itu pertanyaan itu muncul dari mana gitu kan ya. Karena kan kemudian orang jadi bertanya-tanya, Mbak aku sensing nih, aku bisa nggak jadi anu gitu. Mbak aku insting nih, aku bisa nggak jadi anu. Nah, gimana sebenarnya konsep Stephen dalam menghadapi hal-hal yang kayak begitu? Konsepnya adalah semua orang bisa jadi profesi apapun. Cuma beda caranya. Karena beda kemampuannya. Contoh konkret adalah di dunia kedokteran. Dunia kedokteran. Yang kita anggap pelajarannya paling susah ya. Dan susah untuk menjadi seorang dokter. Apakah semua tipe bisa jadi dokter? Insya Allah bisa. Karena kalau Missy Day melihat contoh dokter yang ada saat ini, semua bisa. Semua ada tipenya. Dokter sensing, thinking, intuiting, feeling, insting ada. Cuma gaya mereka ketika jadi dokter juga beda. Ada dokter thinking yang analisanya kuat. Ada dokter feeling yang dia mungkin butuh setengah jam untuk ngobrol dengan satu pasiennya. Iya kan? Ada dokter sensing yang apal banget dengan obat-obatannya. Ya kan, detail banget pencarian ini ya, semua tes dia cobain gitu, maksudnya disarankan. Ada dokter intuitif yang mungkin dia tidak tertarik ada di klinik, tapi dia mungkin di R&D-nya, penciptaan alat-alat kesehatannya gitu. Ada dokter insting yang kalau mungkin dia untuk menjadi dokter bedah, karena itu mungkin berjam-jam, mungkin dia nggak tahan. Tapi kalau dia di dokter UGD, senengnya minta ampun, karena itu kan hit and run. Gawat darurat, tuk, selesai, ganti, pindahin ke dokter yang lain, gue ngadepin yang lain lagi. Nah, artinya spesialisasi itu akan menjadi sangat mudah ketika kita sudah tahu, oh ini kebahagiaannya di mana, kekuatannya di mana. Dan dalam dunia kedokteran tidak melulu hanya tentang logika, tapi dia juga tentang komunikasi, dia juga tentang teknologi, dia juga kan gitu loh. Nah, nanti kalau kita tarik lebih dalam, lebih awal lagi, berarti adalah di cara belajarnya. Cara belajarnya, kalau sensing mau jadi dokter, ya dari kecil aja udah ngafalin organ-organ tubuh, lalu dia ikut terjun gitu misalnya, atau melihat dari film-film gitu. Kalau thinking berarti ajari dia logika-logika, ilmu-ilmu tentang fisiologi dan sebagainya. Jadi masing-masing punya caranya. Itu yang sangat powerful yang kita temukan setelah seseorang itu diketemukan mesin kecerdasannya. Disitulah kemudian jadi nggak dikotak-kotakin dan tidak dibatas-batasin gitu ya? Nggak dibatasin. Mau artis contoh. Oke, jangan ngomong tentang hal yang serius. Sekarang dunia artis aja. Semua tipe ada di dunia keartisan. Oke. Cuma gaya jadi artisnya akan beda-beda dong gitu loh. Kan ada ya artis yang memang dia gayanya atau dia memilih bidangnya memang yang lebih serius, lebih classy. Terus ada yang receh banget gitu kan. Iya dong, ya kan. Pada akhirnya pada satu bidang pekerjaan tertentu pun itu juga variasinya tuh banyak sekali gitu loh. Nah, seseorang kalau misalnya dia misalnya stand up komedian, itu jangan salah, itu butuh analisa yang tinggi sekali loh, harus nulis, dia harus tahu punchline-nya di mana. Nah, itu untuk orang thinking tepat banget gitu. Sementara dia kalau disuruh spontanitas di atas panggung tanpa nulis skrip, bisa jadi dia gue nggak nyaman nih di sini nih, gue mendingan di stand up comedy aja. Nah, orang-orang yang butuh spontan, yang suka spontan tuh suruh nulis skrip, ya gue nggak suka lah. Nah, gitu.
Artinya Steven itu menemukan letak kenyamanan sesuai dengan fitrahnya gitu, Mbak. Oke. Jadi jawaban atas pertanyaan, apakah Steven kemudian akan membatasi seseorang untuk jadi apa, untuk punya profesi apa? Enggak, gitu ya. Karena sebenarnya semua profesi bisa diakses, cuman tinggal aksesnya lewat pintu mana, begitu kan ya ceritanya? Yes, right, betul. Ya. Oke. Sebelum kita masuk pada curhat-curhat yang kemudian biasanya jadi banyak nih ya di sini. Ini ada pertanyaan dulu nih. Aduh, aku udah banget sih. Mau nanya nih. Oh, mana nih? Mana sebentar? Baca nggak sih? Adik saya introvert. Introvert. Semenjak corona selalu main handphone terus. Gimana ya caranya negur supaya mau belajar? Gimana, Miss? Sekarang belajarnya pakai apa? Wow. Emang sekarang selama pandemi belajarnya pakai apa? Pakai handphone, pakai laptop. Ya udah. Berarti nggak usah belajar kalau gitu, kalau dilarang. Gimana sih? Aku bingung deh. Maksudnya pada gimana sih? Lah, sekolah nggak bisa, berangkat sekolah nggak boleh, kemana-mana dibatasin. Dunianya kemudian beralih menjadi sekotak handphone. Terus kalau di situ dibilang main terus, coba cek lagi, apakah dia beneran main atau memang ada sesuatu yang dia gunakan di situ, yang dia browsing, yang dia searching. Nah, kalau dia memang pada akhirnya setelah kita cek ya, kita observe bener nih, oh anak ini emang dari pagi sampai pagi lagi cuma misalnya game online terus, barulah di situ kita action. Caranya apa? Pindahkan dari consuming ke producing. Gimana caranya dia after consume, kemudian dia produce menggunakan sekotak itu yang hari ini adalah kotak ajaibnya semua orang-orang. Misalnya sekarang juga pegang handphone. Lah misalnya kalau nggak pegang handphone, nggak main handphone, nggak ketemu sama Mbak Fani dan nggak ketemu teman-teman, terus aku harus dilarang gitu. Gimana sih? Langsung stres ya, payu gitu langsung. Tapi mungkin maksudnya benar begitu kali ya. Maksudnya terus jadi main handphone terus, pesannya jadi main handphone terus kan, karena dari pagi sampai siang dia udah pegang handphone untuk sekolah. Betul. Aku tanya, Bapak Ibunya pegang handphone nggak EWFH? Ya tentunya. Ya udah, bijaksanalah. Sorry. Gitu ya Mbak ya, itu jawaban dari I'm so sorry. Makanya kalau anaknya nggak mau main handphone, satu, handphonenya dijual semua, wifi-nya dimatikan, terus kunci rumahnya ya, udah kekepin aja gitu. Tapi bapak ibunya heboh di rumah, sibuk ngajarin, pakai buku, suruh nyatet, diskusi, gitu caranya. Kalau mau tidak pakai handphone. Masalahnya kalau anak udah pegang handphone, aplikasinya macam-macam, Google-nya nggak bisa dibatasin. Jadi ya, let's take a risk, being wise gitu. Itu kata Nopenda, katanya Misi deh jangan galak-galak dong, aku takut. Aku nggak galak, Mbak Penda, aku cuma realistis. Aku cuma realistis. Makanya tadi kalau, maksudnya gini, kalau mau beneran ya, ini serius loh, ini bukan bercanda. Kalau memang orang tua terlalu resah dengan hektiknya anak-anak dengan handphone, maka tadi emang nggak ada handphone aja. Ada beberapa orang tua yang memang benar-benar after school gitu ya, benar-benar narik handphonenya, matikan wifi-nya. So, be the one who is very fun for your kids gitu. Karena kalau enggak, dia akan gabut dan akan bikin perkara di rumah. Daripada dia bakar rumah kita, ya kan? Bakar hati loh, bakar hati. Bakar hati, marah-marah. Aku sambil jalan ya ke parkiran ya. Yes. Baiklah, tadi kan kita udah bahas tuh ada 5 ya kan, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting, gitu kan ya. Kira-kira profilnya udah kebayang lah ya, itu bakal kayak gimana orang-orangnya. Terus itu selanjutnya adalah bagaimana sih sebenarnya kita perlu bereaksi gitu terhadap pasangan, anak, teman kerja, teman yang beda sama kita. Karena kan susah ya, membayangkan bahwa aku yang sensing, yang suka dikasih hadiah gitu, terus habis itu ketemu sama feeling yang orang ya gitu-gitu, jadi
gimana ya, dia lebay banget deh. Sebenarnya yang satu Iya. kayak ini terlalu receh deh. Nah, itu gimana dong caranya supaya jadi berkurang sebenarnya kemungkinan-kemungkinan semacam itu? Nah, sebagai seorang makhluk sosial, kan kita emang diwajibkan untuk, kalau di bahasa psikologi itu apa sih? Empati, bersimpati, menerima gitu kan? Menerima perbedaan gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu kalau kita nggak bisa menerima apa adanya diri kita dulu gitu. Jadi artinya kita mesti kenal banget siapa kita mesti tenang. Kalau dalam konsep Stephen tuh naik matra gitu Mbak. Ada matra personality, mentality, morality, spirituality. Kalau kita udah tenang, maka kita bisa menerima perbedaan orang dengan karakter apapun, ya kan? Terus kalau misalnya, oh dia emang beda sama aku, ya iyalah, masa orang anak kembar aja juga beda banget, kita sama suami juga beda, ya sesimpel itu aja sebenarnya. Dengan sebetulnya kalau ini praktek langsung lah ya, aku menghadapi ratusan murid yang berbeda, ratusan orang tua yang berbeda tipenya. Terus gimana caranya? Aku menyesuaikan diri dengan cara menyesuaikan minimal bahasa komunikasinya. Sehingga apa? Kita bisa lebih mudah diterima oleh dia. Kita lebih mudah mengerti apa yang dia butuhkan, ya gitu. Pokoknya efektif, efisien banget deh. Dan pada akhirnya kita, kalau aku ya, tambah bersyukur bahwa ya Allah indah banget ya. Sama dengan kalau kita lihat warna. Ada warna merah, kuning, hijau, biru. Kan tidak ada yang lebih baik daripadanya kan? Tapi lebih indah ketika kita kemudian, oh gue merah, lu kuning, ih bagus ya, sama-sama bagusnya ya gitu. Nggak kemudian, ih gue dong merah, lu kuning, lu jelek, gue bagusan gue gitu. Kalau kayak gitu nggak pakai Stephen juga kita akan pecah perang dunia lah ya pokoknya. Ada yang nanya lagi nih, saya orang insting, betul. Saya orang intuiting introvert yang diem banget. Nah, saat menyampaikan pendapat ke orang banyak orang yang nggak sependapat. Gimana ya caranya supaya saya tidak down? Dia down. Menyampaikan pendapat. Oke. Nggak paham kali ya bahasa orang intuiting introvert. Memang kadang kan lepas dari dunianya ya kan. Sekarang gini dulu pertama. Apa tujuan kita menyampaikan pendapat? Apakah mau pendapat kita diterima? Atau sudah puas ketika kita bisa menyampaikan pendapat? Itu dulu. Kalau kita berharap orang menerima pendapat kita, lalu kemudian mengikuti apa yang kita mau terus, itu kan juga tidak bijaksana. Jadi, paling tidak, tujuannya dulu dirapikan. Oh, aku bisa menyampaikan pendapat. Itu udah sebuah kebebasan untuk bicara kan, diapresiasi lah, diberi ruang. Kalau orang belum mengerti, ya jangan salahin orang lah. Berarti kan kita introspeksi, jangan-jangan gue ngomongnya terlalu melangit nih, gitu. Coba deh, kamu rekam kata-kata kamu, terus kamu coba dengerin, kamu ngerti apa enggak, gitu. Jangan-jangan. Karena ini gini, maaf ya, suami Miss Dida ini intuiting nih, mana suami aku. Suami aku intuiting tuh, ada di lagi ngambil mobil. Suamiku intuiting, kadang-kadang dia ngomong tuh kita sekeluarga aja nggak ngerti, ya kan? Kadang-kadang aku harus tanya, adek maaf deh, adek ngerti nggak kata-kata ayah? Enggak, gitu. Tapi kita harus konfirmasi, maaf ayah, apakah maksudnya seperti ini gitu? Bukan gitu. Nah, inilah serunya kita berkomunikasi, saling mengerti, ya kan? Terus akhirnya kan kita tektok-tektokan dan semakin banyak wawasan. Oh, bahasa orang intuiting tuh kayak gini. Dan yang terpenting tadi tuh melihat diri sendiri gitu loh. Gue aneh nggak ya gitu. Kalau merasa aneh berarti apa? Ya memperbaiki, latihan. Kita kan dari bayi kan dilatih untuk bicara. Kalau udah dewasa nggak dimengerti sama orang, dia belajar untuk bisa dimengerti gitu. Waktu kita bayi kita juga wah gitu, orang nggak ngerti, bayi juga nangis loh kalau nggak dimengerti kan, gitu. Kenapa sesimpel itulah. Aku dari tadi ketawa itu karena salah satu adikku tuh intuiting. Dan setiap kali ngobrol sama dia itu emang sering kali begitu. Paham kan Mbak? Enggak. Sebenarnya.
Tapi kita di mata orang intuiting juga aneh loh. Kok kamu ngomongnya belak-belakan banget sih gitu. Lah, ngapain nggak belak-belakan gitu kan? Ngapain harus dianalogikan? Bahasa orang intuiting itu cirinya adalah banyak analogi, guys. Kalau Jadi bahasa orang beberapa sensing insting tuh apa adanya. Kalau intuiting tuh analogi. Kalau bahasa orang feeling tuh basa-basi gitu. Bahasa yang penting kita tahu dulu, oh ciri orang ini bahasanya begini. Maka kalau kamu intuitif, kamu udah sadar bahwa kamu cara pikirnya tuh akan sering menganalogikan. Masalahnya orang ngerti nggak bahasa analogimu itu gitu. Coba Kalau cari analogi, kejauhan. cari analogi yang lebih dekat dengan kehidupan manusia nyata gitu. Pernah ada beberapa kejadian ini. Aku yang insting, kemudian sama adikku yang intuitif kan. Kita bilang, yuk kita mulai usaha ini yuk gitu. Sementara si insting, ayo udah siap modal, udah punya supplier, ayo gitu kan udah sama dia gitu kan. Karena dia mikir suppliernya itu ini enggak Mbak, lokasinya di mana? Terus ini nanti kalau rugi gimana? Ini untungnya berapa persen? Hilang semangatku. Oh, kalau itu lebih aneh lagi kalau laki gue. Kalau kita bikin usaha gini udah kemana-mana kan, biayanya sekian. Gue tanya, ada yang duitnya? Iya ya, dari mana ya duitnya? Gitu. Pokoknya enak sih kalau diangan-angan. Aku juga sekarang belajar berangan-angan, ternyata enak juga ya. Bebas mimpi gitu. Ini salah satunya yang kenapa kemudian aku cocok begitu ya. Ada cocoknya sama Steven adalah kemudian kita bisa ngelihat ke orang lain itu dengan sudut pandang yang lebih jenaka gitu. Nggak terlalu serius gitu kan ya. Nggak terlalu serius, iya. Iya, jadi kayak ngeliat orang itu kayak begitu, oh ya gitu. Emang kayak begitu orangnya gitu. Iya, acceptance. Jadi kayak gini deh, kelinci yang loncat, ngelihat burung terbang kan lucu aja. Ih, masa pakai tangan terbang gitu. Gue dong pakai kaki loncat-loncat. Emang lu pikir di matanya burung lu gak lucu gitu? Orang loncat mulu apa nggak pegel gitu kan? Ya udah segampang itu. Cuma gini Mbak, aku mau terangin lagi mungkin buat teman-teman biar lebih clear. Jadi sebetulnya konsep Steven itu kan menggunakan konsep Triune Brain ya, 300%. Jadi otak kita ini semua orang tipe apapun punya 5 belahan otak gitu. Jadi bukan berarti kalau aku sensing terus aku nggak punya terus otak thinking, intuiting, feeling, instingku mati gitu. Enggak lah. Dia tetap berfungsi, tetap memiliki organ-organ di bagian itu. Tapi aku menggunakan dominasinya dan kemudian ketika aku menggunakan dominasinya di sensing, maka dia akan menjalar di belahan yang lain. Jadi pada seseorang misalnya Missy Day sensing, jangan pikir nggak bisa mikir ya, sedih banget, terus gue nggak punya perasaan, ya emang gue siapa? Jadi gue masih bisa merasa. Emang terus gue gadein gitu otak feelingnya, otak instingnya, gue pinjemin, gue sewa-sewain, ya enggak lah. Dia tetap ada di kepala kita. Dan kalau kita melihat merujuk pada eksperimennya dari Dario Nardi itu PhD, kan dia menunjukkan bahwa Allah letakkan organ-organ berpikir itu di kepala kita itu nggak numplek-blek gitu, tapi berkotak-kotak, Mbak. Jadi kalau tadi dibilang Steven mengkotak-kotakan, Allah ciptakan, letakkan semua organ di otak itu sesuai kotaknya. Di limbik kiri dia ada fungsi hipotalamus, hipokampus. Bagaimana kemudian itu fokus dengan pergerakan. Di limbik kanan, Allah letakkan amigdala, tempat emosi. Di neokorteks kiri, Allah letakkan lobus prefrontal untuk dia berpikir intelligence. Yang kanan diletakkan lobus occipital untuk dia menginterpretasi. Jadi artinya Allah letakkan itu tetap di tempatnya. Tidak kemudian Mbak Fani yang insting terus agak kebalik gitu otak tengahnya dengan aku, enggak, sama persis gitu. Ada ini emang. Nggak ada.
Maaf ya, Zai. Tenang, tenang. Nah, ini ada lagi nih yang komen katanya. Nah, ini yang tadi diomongin nih. Saya ini intuiting katanya. Tapi kepalanya agak thinking. Terus behaviornya agak insting. Gimana ini? Iya, ya itu tadi kan karena otak itu sebagai sebuah kesatuan ya. Kalau masih muncul seperti itu ya anggap aja itu normal gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau Steven itu kan mengarahkan kepada kita untuk mencapai hidup yang terbaik. Selalu yang terbaik itu ketika kita fokus, dan fokus itu satu. Kita kalau fokus pada banyak hal biasanya nggak jadi apa-apa. Fokus itu satu dulu, lagi masak ya masak, kalau nggak masak sambil jemurin, jangan-jangan bajunya yang kemasak ya kan. Jadi artinya fokus dengan kekuatan itu dulu, fokus di bagian itu, diselaraskan, nanti insya Allah semuanya akan menjalar. Jadi pada seseorang yang sudah menggembleng mesin kecerdasan dominannya, maka insya Allah nanti semua bagian otaknya itu akan berfungsi dengan bagus. Jadi kalau seseorang sudah sampai pada level tertentu, sampai kita sulit gitu melihat ini sebenarnya tipe apa sih? Oh baik juga, pinter juga, analis juga, kreatif juga gitu. Dan ramah juga. Nah, akhirnya semuanya terbaik gitu loh. Jadi setelah pertama kali kita berusaha tahu sebenarnya kita itu bawaan 20%-nya apa, berikutnya menurutku kemudian kita harus accept dulu bahwa itulah sebenarnya operating system kita gitu ya. Karena kan awal-awal ada aja gitu orang yang nggak mungkin itu gitu. Nggak mungkin gitu. Itu beberapa kali ketemu juga tuh. Dibilang Karena dia gini, Mbak. Gimana? Karena kita nemuinnya udah dewasa. Paparan lingkungannya udah terlalu banyak. Miss Ida juga jangan salah guys, denialnya ada kali berbulan-bulan ya, dan menolak Steven itu berkali-kali gitu. Untung Allah masih sayang banget sampai ya kasihan banget nih bocah kalau nggak dikasih hidayah gitu ya kan, udah namanya hidayati ya kan. Jadi sama Allah kayak dijejelin gitu ya, dipuntir-puntir dulu sampai akhirnya nerima. Nah, kenapa nggak nerima? Biasanya karena belum tahu ilmunya. Maka Allah kan menyatakan kalau kamu mau selamat di dunia pakai ilmu, selamat di akhirat pakai ilmu. Maka ilmu itu penting banget. Kalau kita udah tahu ilmunya, ilmu yang benar, maka insya Allah nanti acceptance-nya ini akan lebih mudah gitu. Kalau masih denial saat ini, ya it's okay, terima, hadapin dulu aja sampai kemudian ada penerimaan. Contoh Mbak, aku dulu karena penyampaian yang salah, nah ini kembali kepada ilmu ya. Biasanya orang juga denial itu karena cara penyampaiannya juga biasanya kurang tepat gitu. Dulu aku ketika tes pertama kali itu dibilang gini, oh Miss Ida ini sensing nih, nggak kreatif. Ya memang kalau dalam konsep Steven, kreativitas aku minim 20%, bukan berarti nggak ada ya, minim gitu. Lalu kemudian dibilang dia, Miss Ida ini nggak kreatif, muncullah penolakan. Hello, situ kreatif, ayo kita adu kreativitas gitu ya. Aku pencipta lagu loh, aku ya mulai kan sombongnya muncul karena itu dipantik dengan informasi yang salah gitu. Kalau misalnya kemudian disampaikan, dominasi Miss Ida adalah sensorik, maka untuk membayangkan itu, coba Miss Ida bisa nggak membayangkan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Ya memang bagi aku mengakui bahwa itu sulit sekali. Kalau kreativitas kemudian didefinisikan sebagai menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, ya buat gue setengah mati memang. Gitu. Pada akhirnya acceptance, nerima. Ya, sama paham bahwa kalau dibilang kreativitasnya minim, itu bukan berarti dia tidak kreatif sama sekali, cuman tadi jalannya yang berbeda, begitu ya Mas ya? Yes, betul. Jadi kalau gini, kalau udah tahu kita kreativitas ya, kreativitasnya minim. Artinya aku cukup lemah ketika harus membayangkan dan mencipta hal baru. Contoh dalam hal mencipta lagu, Mbak. Aku kalau pernah ditantang untuk bikin lagu yang belum pernah aku dengar, ya nggak bisa lah. Tapi aku bisa memproduksi, bikin lagi karya, tapi yang sudah mirip-mirip dengan sebelumnya atau patternnya sudah jelas. Temanya jelas, ininya jelas, ya akan mudah karena copying from the experience gitu loh. Nah, jadi aku tahu kekuatanku sekarang adalah membuat
sesuatu produk yang aku pernah melakukannya, aku sudah pernah melihatnya, maka kemudian aku manfaatkan di situ. Kalau aku diminta untuk membuat sesuatu, ya aku harus cari informasinya sebanyak-banyaknya. Bukan ngawang-ngawang, karena ngawang nggak ketemu-ketemu nih. Yang ada gue stres kalau ngawang. Atau yang kedua adalah bekerja sama dengan orang yang kuat di situ. Maka aku biasanya akan cari orang otak kanan gitu kan. Bantuin dong gue dong, kasih clue dong gitu. Nah, dengan aku sudah mendengar, aku sudah ini dapatlah kemudian alhamdulillah gitu produknya. Oke. Itu salah satu juga keuntungan ketika kita sudah tahu si 20% genetikanya kita, gitu ya. Kita jadi tahu, kita kalau mau sama-sama mau ke Jakarta, kita lewat jalan yang mana, gitu kan ya. Karena ada yang lebih nyaman lewat jalan ini, ada yang lebih nyaman lewat selatan, ada yang lebih nyaman lewat selatan, gitu. Kurang lebihnya. Nah, pembahasan yang menarik juga adalah bagaimana setiap apa istilahnya? Kok aku jadi lupa. Setiap tipe Gimana? Jadi mau masuk kah mobil dulu kah? Mau masuk mobil dulu? Enggak, belum. Enggak kedengeran tadi, kenapa? Gimana satu tipe memandang tipe yang lain? Karena kan itu sebenarnya potensi konflik ada di situ ya. Boleh nggak di-share? Kayak misalnya tipe sensing nih, itu sebenarnya di matanya si Anu tuh gimana? Di matanya si Anu tuh gimana? Sensing yang sensoris, yang dia percaya dengan hal-hal yang pernah dia sudah dia lihat, maka terkesan menjadi kurang optimis di mata orang-orang intuiting. Bagi orang intuiting yang gue bisa dong dengan khayalan gue menembus langit dan bumi gitu. Buat mereka jadi lu cetek banget sih gitu. Ya, begitupun cara sensing memandang intuiting. Ini dia bicara adalah yang diagonalnya ya, yang totally different ya. Kalau nanti dibahas semuanya jadi banyak banget dong 25 tipe ya. Nanti baca aja di buku I Know You ya. Ada potensi konflik dan bahagianya di buku I Know You Couple. Jadi langsung baca aja di situ karena Stephen selain menemukan nanti ya aku bahas dulu yang ini yang diagonalnya. Begitupun orang intuiting di mata orang sensing yang realistis, dia sudah mengalami hal-hal itu, sudah kepentok beberapa kali. Maka dia kalau ngeliat orang intuiting ngayal, dia akan dengan mudah gampang, dasar lu tukang ngayal doang gitu. Mana buktinya kan gitu. Kalau mau diajak berantem, aku bisa menciptakan permasalahan besar ketika sudah tahu bedanya ini kita pertajam aja perbedaannya gitu. Begitupun dengan thinking dan feeling. Si thinking yang logik akan memandang si feeling yang logikanya lemah dan dia mengandalkan perasaan, dia akan bilang gini, lu jangan subjektif dong, semuanya nggak pakai data dong, mana datanya, jangan mutusin pakai hati doang dong, itu namanya nggak adil, buat orang thinking gitu. Lagian lu kayak gitu aja ngomongin gitu doang, baper banget, gitu aja udah berkaca-kaca gitu buat si thinking. Buat si feeling, dia akan mikir, lu ya tega banget ya, orang lagi sedih lu bukannya bukannya dikasihani, coba ngomongnya lebih lembut, coba pakai perasaan, lu nggak ngerti banget sih perasaan gue. Nah gitu kan, itu perbedaan yang sangat signifikan. Nah kalau instingnya selalu di tengah-tengah ya, dia bisa kamuflase kemana-mana. Nah, ini kerennya Stephen. Stephen tuh selain menemukan perbedaan, dia juga menemukan persamaan, Mbak. Maka tinggal kita mau lihat perbedaan atau mau lihat persamaan. Kalau misi day, perbedaan itu digunakan justru untuk completing each other. Misi day sensing, suami intuiting. Aku yang sulit membayangkan, ya aku nemplok aja sama suami gue kalau gue lagi butuh berangan-angan. Dia kaya sekali dengan angan-angan, kan gitu, dengan bayangan-bayangan gak jelasnya. Maka I Know You Superhero itu adalah hasil karya ketika aku merintuiting, gitu. Nemplok dengan si intuiting. Aku jadi tahu dunia non-fiction. Sementara suamiku, karena dia lemah di hal yang ingatan, detail, ya di situ dia akan belajar. Nanti, oh gitu ya, mama kalau itu begitu ya, baiknya ya, ide itu diginiin ya. Jadi kami akan menjadi completing each other gitu. Nah itu kuat. Nanti kalau teman-teman mau lebih spesifik, akan ada persamaan atas, persamaan bawah, persamaan kanan, kiri, persamaan diagonal juga ada. Gitu. Nah, jadi pilihannya sekarang kalau kita mau kenal diri kita sendiri lewat Stephen, nggak ada pilihan lain selain
biometrik tangan gitu ya. Nggak boleh tebak-tebak ya. Kayaknya aku orang anu deh gitu. Kalau kita pakai kayaknya itu sama dengan suamiku kusuruh cukur jenggot terus dia tak pakai jilbab. Coba tebak aku laki atau perempuan gitu. Ya kan? Lalu aku akan menyuruh dia, kamu kayaknya cantik juga pakai jilbab, terus aja gitu. Ya, hilanglah kejantanannya guys, gitu. Jadi nggak boleh ya, catatan itu catatan banget, nggak boleh tebak-tebakan, gitu kan ya. Karena kan kemudian beberapa orang, nggak usah dites, aku kayaknya coba sebutin tipe-tipenya apa, aku kayaknya tipenya ini deh. Itu ada aja gitu orangnya kayak gitu kan. Dan itu nggak bisa. Jadi, gini Mbak, ada beberapa yang namanya teori, bukan teori sih, ada orang yang akhirnya cocokologi menggunakan numerologi. Menghitung dari tanggal lahir lalu dicocok-cocokkan dengan hasil tesnya gitu. Jadi ini ilmu cocokologi dan ini kalau teman-teman menemukan ini tolong laporkan kami ke Steven Pusat, ke Steven Institute karena ini adalah apa ya seolah-olah tuh pengkhianatan terhadap konsep Steven gitu. Karena Steven tidak pakai hitungan apapun, kami benar-benar mencari hubungan simpul syaraf yang ada di sidik jari karena Allah ciptakan sidik jari itu menetap Mbak dari kita lahir sampai kita di padang mahsyar nanti semua Allah sudah sampaikan itu di surat Al-Qiyamah bahwa nanti Allah akan bangkitkan manusia sampai kepada utuh tulang belulang dan ujung-ujung jarinya. Maka kalau mau tahu ya gunakan alat tes kami, bukan dihitung-hitung, bukan dikira-kira. Kalau orang misalnya gini, misalnya dia kan udah expert, bisa dong mengira-ngira, aku sih akan bilang gini, aku akan kan ada teori-teori tentang tipologi ya. Jadi misalnya karena otaknya gini, kan lobus itu kan ada 4. Kalau lobus yang ada di kepala kita itu menonjol di bagian atas, maka dia cenderung jadi tipe sensing gitu. Ya gue akan mainin aja, kayaknya sih kalau dari sini lu sensing deh, tapi hidung lu kok gede kayak feeling, tapi kenapa ya tajam-tajam kayak insting, kan malah jadi bingung dianya kan. Makanya kalau aku udah bilang udahlah tes aja. Kalau kita sekarang makan 500.000 rasa murah dan itu cuma sekali, besok udah kita ke toilet hilang ya kan, mending 500.000-nya diinvestasikan untuk kita usaha mengenal apa sih yang Allah titipkan di dalam diri kita. Maka konsep yang selalu aku bawa kan gini Mbak, kalau kita mau nitipin barang ke jasa penitipan barang sekarang, itu mesti petugasnya nanya loh, isinya apa sih gitu. Dia tuh berhati-hati sekali karena dia akan dapat amanah kan. Kalau isinya barang pecah belah, dia akan label dengan fragile dan dia akan hati-hati nggak dibanting-banting. Kalau isinya dokumen, dia akan hati-hati banget, jangan sampai basah, jangan sampai kelipet. Ternyata kalau udah dengan hati-hati seperti itu pun sampai di lokasi masih rusak, kan kita yang nitipin bisa marah gitu. Ini sama dengan Allah tuh nitipin diri kita, pasalkan anak semuanya itu ada isinya sendiri gitu. Pernah nggak nanya kita, isinya apa ya anakku ya? Aku tuh isinya apa ya? Bagaimana aku mentreatment diriku, bagaimana aku mentreatment pasanganku, bagaimana aku mentreatment anakku. Kalau kita nggak mencari tahu itu, ya akhirnya hidup kita trial and error dan siap-siap aja banyak salahnya. Dan kalau kita udah dititipin sama Allah banyak salahnya, ya siap-siap aja dengan konsekuensinya gitu. Untuk tes sendiri sebenarnya berapa sih biayanya sekarang saya? Harga nasional 500.000 tidak boleh diturunkan, tapi boleh dinaikkan. Kalau mau tes sama Miss Ide lumayan kok, kalau mau classy ya harganya mahal boleh. Kalau nggak mau yang murahan 500.000, mau juta-juta boleh ke Miss Ide tesnya. Pendaftaran dibuka ya lewat konsul. Habis orang kalau dikasih harga murah bilangnya nggak berkualitas ya kan. Betul. Dibilang dikasih mahal, dia bilang mahal amat sih gitu. Kemahalan. Contoh deh Mbak Fani. Mbak Fani ini kan menikah udah berapa tahun Mbak Fani? 13 tahun. Dulu kalau misalnya dilarang nih menikah sama Mas ya, kira-kira apa yang akan dilakukan? Memperjuangkan nggak? Loh, memang aku dilarang dulu. Loh, kok curhat? Oh, dan diperjuangkan kan?
dan diperjuangkan. Sama dengan kalau kita berapa sih harga anak gitu, boleh nggak dijual, boleh nggak di ini, kan nggak tidak ada harganya gitu, ya kan? Maksudnya tidak ternilai harganya. Nah, Steven itu kalau kita udah tahu manfaatnya seperti itulah gitu loh. Jadi dia tidak mahal sama sekali gitu. Karena itu pintu gerbang untuk kita tahu habis ini kita mau ngapain sih, bocah ini, orang ini, titipan Allah ini mau diapain sih, sampai akhirnya kalau teman-teman mengerti manfaatnya, contoh yang mesti dia sudah lakukan, mesti dia nggak cuma ngomong teori ya, tapi alhamdulillah sudah membuktikan. Kakak Salma yang tadinya karena mesti dia nggak paham tipe feeling, mesti dia sensing yang disiplin, Kakak Salma yang baperannya minta ampun, mesti dia dulu gemes banget sama ini ada makhluk apaan sih, segala tangisan bayi aku beli itu bukunya aku nggak paham-paham gitu kan. Setelah tahu, oh lah ini memang OS dia, operating systemnya memang begini berperasaan. Setelah mengerti itu, Masya Allah, yang tadinya benci banget sama ibunya, sekarang kita bisa jadi sahabat karib loh. Dan kemudian sekarang dia sudah mantap dengan profesinya di usia 17 tahun, bahkan sudah bisa menghasilkan income untuk dirinya sendiri atas profesinya. Dan yang terpenting itu dilakukan dengan bahagia, karena itu bukan paksaan dari mamanya. Setiap kali dia ngerasa ada hambatan gitu, aduh capek banget nih Ma, komplain dari klien begini-begini, misalnya cukup bilang, halo, pilihan siapakah itu? Bukankah kakak menyukai itu? Mungkin kakak lagi lelah kali, istirahat aja. Habis itu dia istirahat sebentar dan langsung melakukannya tanpa komplain. Gitu. Nah, sekarang aku mewakili pertanyaan yang keluar ya. Bagaimana cara menghadapi seorang ibu yang intuiting Ini pertanyaan kan dari tadi intuiting mulu Mbak. Jangan-jangan followers lu intuiting semua ya? Beberapa temanku intuiting, beberapa temanku insting. Orangnya itu aja, intuiting gitu terus. Nah, teman-teman ini ya, ada satu orang nih, ibu-ibu, dia intuiting ibu-ibu. Anaknya 2 sama suami, tiga-tiganya feeling. Oke. Gimana tekniknya, strateginya, karena menjelang maghrib dia udah kayak mau geledak. Ini tanpa kenal ya, tapi aku maksudnya aku melihat frame ini dari konsep Steven aja ya. Yes. Ini intuitingnya apa? Intuiting extrovert atau introvert? Introvert. Nah, kenapa aku tahu ini introvert? Karena bisa jadi yang nggak sabar menghadapi feeling lebih ke intuiting introvert. Intuiting introvert memiliki genetik perfeksionis, salah satunya traitsnya. Dia juga cenderung suka mengaturnya untuk sampai kepada kesempurnaan. Maka bagi tipe feeling yang bawaannya santai, bisa kebayang dong bagaimana konflik itu akan seru banget. Yang satu kalau meja kotor langsung dielap kayak OCD gitu, yang feelingnya baru naruh apa langsung taruh di situ dan tidak dikembalikan lagi, pleprat di mana-mana ya, kebayangkan kalau seperti itu. Ini aku tanpa kenal orangnya, tapi aku cuma ngelihat ini dari pola-pola dari yang aku pelajari dan praktek di dunia real ya. Bisa jadi masalahnya dari situ, konfliknya. Jadi gimana ngadepinnya? Sebenarnya temukan kesamaannya. Intuiting dan feeling itu sama-sama di otak kanan. Mainkan sebenarnya adalah di zona bebas, zona lebih rileks, lebih santai. Maka yang harus turun egonya adalah si ibu intuiting introvert. Karena dia sudah diamanahi keluarga yang lebih santai. Maka berbahagialah dengan semua messy itu ya, dengan semua kesantaian itu, dan begitulah yang terjadi ketika aku punya suami intuiting dan anak feeling yang dua-duanya di kanan. Kalau aku mempertahankan diri untuk teratur dan sangat perfect dengan kebersihan di dunia kiri, yang ada kami beribut gak ada habis-habisnya. Apakah keluarga kita akan ribut sampai mati? Gimana mau sampai ke surga? Maka sekarang aku belajar untuk
melepaskan, hush, hush, lepas gitu ya. Oh berantakan, tutup mata, hembuskan nafas panjang, bahagia seperti di TK gitu, gitu ya. Ya, tolong didengerin ya, jangan nangis loh kalau denger loh ya. Akhirnya kita Ada pertanyaan. iya mentertawai aja. Halo, siapa Iya, ini yang bikin betul. berantakan? Ayo siapa yang bisa beresin? Pinter banget. Ya gitu aja. Nggak mau beresin ya sudah. Rumah kita juga tidak akan tiba-tiba porak-poranda tanpa dibersihkan 1 hari gitu. Baiklah, semoga ini tipsnya dari Miss Hidai didengar ya. Jadi biar agak loosen up gitu. Santai sedikit, Iya. Bu. Ini ada Iya, lagi orang hidup pertanyaan. cuma sekali. Dan yang penting itu kalau kita udah santai, kita tidak perlu suntik botox, teman-temanku tercinta, ya. Tetap cantik, banyak tersenyum, gitu. Pertanyaan berikutnya, ini ibunya feeling sekarang. Ibunya Oke. feeling, anaknya Mm-mm. thinking. Gimana ya cara treatmentnya, Say? Coba. Anaknya thinking ya. Yes. Kemungkinan konfliknya si ibunya agak banyak ya komunikasinya, kata-kata yang keluar banyak, sementara anak thinking itu tidak suka diulang-ulang ibunda. Udah gitu anak thinkingnya lempeng aja, sementara si ibunya mau agak lebay dan menunjukkan, kamu sayang gak sih sama ibu, kamu tahu gak kalau ibu udah melahirkan kamu. Iya udah tahu kali, anak thinkingnya akan ngomong gitu. Lu pikir gue lahir dari batu gitu kan, bahasa dia begitu ya kan. Jadi gimana komunikasinya ya semua dimulai dari siapakah yang melahirkan anak. Jadi yang di manage si pembuat anaknya dulu gitu. Oh, Iya iya. dong, kita tidak bisa memaksakan anaknya untuk berubah sebelum ibu orang tuanya memberikan keteladanan. Karena kalau enggak kita nanti sama dengan apa ya, merusak anak yang udah benar kita rusak lagi anak yang karena sebenarnya kitanya belum benar gitu. Jadi intinya adalah si ibu feelingnya coba lapangkan dadanya, belajar bicara dengan logis meskipun terkadang terasa kayak agak kaku, tapi karena itu demi masuk ke otaknya anak, ya gunakan bahasa yang logis. Hargai bahwa anaknya punya privasi, bahwa anaknya butuh dipercaya. Kadang-kadang anaknya mandiri, tidak perlu dibantu terus. Nah ini kadang-kadang ibu feelingnya tuh, kamu udah gak butuh aku lagi, Kak. Kamu nggak usah baper begitu. Kalau anaknya udah mandiri, bersyukur kepada Allah. Kalau perlu ngangkat anak lagi aja, gitulah. Bikin anak baru biar dibutuhkan. Kan topik ini tuh selalu menarik memang. Topik gimana tipe ini menghadapi tipe yang nah, itu sebenarnya menurutku memang yang paling menarik. Ini ada lagi nih. Saya thinking introvert, adik saya feeling introvert. Gimana ya cara biar bisa akur dan asik? Jadi sekarang nggak akur, ceritanya gimana? Ya ini kan pertempuran sepanjang masa selama masih beda, selama semuanya masih pakai bahasanya sendiri ya. Jadi artinya ngeblending lah, maksudnya si thinkingnya juga ngerti kalau kalau adiknya yang feeling ya, Tadi tunggu. Adiknya FI, yes. feeling kan, ya. Mengertilah bahwa si adik perlu disayang-sayang, perlu bahasa yang lebih nyaman untuk hatinya. Lalu kemudian sebetulnya ini bisa terjadi kalau dua-duanya belajar, Mbak. Makanya itu Iya. tadi kenapa perlu ilmu ya. Kalau dua-duanya udah belajar, insya Allah dua-duanya akan memperbaiki bahasa komunikasinya. Dia akan ngerti, oh iya kakakku tuh kalau aku baper kayak gini dia nggak seneng nih. Oh, coba aku ngomong sama dia tanpa air mata deh gitu. Gitu. Jadi kalau udah ketemu di tengah-tengahnya, udah saling ngerti, insya Allah sih apa ya tadi apa namanya konflik-konflik gak penting dalam dunia harusnya yang penuh cinta ini gitu ya, itu nggak perlu terjadi gitu. Tapi emang kemudian konteksnya siapa yang belajar duluan, dia emang yang bertanggung jawab untuk berubah duluan ya.
Iya, kalau dalam Kan? konsep Islam kan gitu. Iya. Kalau Iya. orang itu tidak akan kena tanggung jawab kalau dia nggak belajar. Tapi dia kalau nggak belajar kena tanggung jawab bahwa dia nggak mau belajar. Dosa juga ya kan. Nah, sementara orang yang sudah belajar ya harus mengamalkan ilmunya gitu. Nah, ini sekarang ada lagi tuh. Ini emaknya insting. Mm-mm. Anaknya tapi belum ketahuan apa gitu ya. Tapi Manusia kan gimana anaknya, tapi tuh ketahuan kan, udah ketahuan. masuk otak manusia? Iya ya, otak manusia ya. Gimana caranya coba? Dia kan katanya insting yang kesana kemari begitu Halo. ya. Sebagai kedengeran nggak suaranya saya? Tadi agak nge-lag. Oke oke. Ini nih ada udah jelas ternyata. Emaknya insting, Oke. bapaknya intuiting, Oke. anaknya satu insting, Mm-mm. dua intuiting, yang kedua Oke. intuiting, yang ketiga sensing. Mm-mm. Permasalahannya? Permasalahannya apa, Mbak? Permasalahannya apa? Cuma sekedar Coba menginformasikan permasalahannya. atau apa? Kalau aku melihat permasalahannya gini, ya ini Nah, tanpa aku tahu kasusnya ya. Kalau dari skema otaknya, ibu sama anak pertama ini kan insting yang cenderung kurang fokus ya. Maunya fokusnya di mana-mana, ya kan? Ya tipe insting yang maunya nimbrung-nimbrung, kadang-kadang kerjaan nggak kelar gitu. Sebetulnya kenapa Mbak Fani agak cocok dengan intuitif karena acaknya agak sama tuh ya. Jadi ini kalau di keluarga ini aku lihat yang kasihan justru sensingnya gitu. Karena sensingnya kan butuh keteraturan, butuh ketuntasan, butuh kejelasan. Sementara bapak ibu dan satu kakak pertama dan kedua tadi cenderungnya kan absurd tuh. Jadi si anaknya pengen selesai, loh kok nggak selesai sih, mak gue udah pindah lagi gitu. Terus kemarin, nah ini khawatirnya yang sensing tuh gitu. Jadi kalau sensing menghadapi orang instingnya sih ngerasa baik-baik aja. Itu hampir sama dengan si intuiting ya. Kalau punya aturan misalnya, besok apa gini, semua orang nggak boleh makan es misalnya. Tapi si insting sangat kontekstual. Oh, karena ini cerah, kita boleh gitu. Nanti si intuiting sementara si sensingnya itu dia firm gitu loh. Kan katanya nggak boleh. Kok sekarang boleh? Berarti besok boleh apa enggak? Tahun depan boleh lagi apa enggak? Nah itu yang kasihannya si sensing di dunia keluarga begini tuh kayak gitu. Tapi walau alam masing-masing keluarga akan sirkulasinya, kemudian pengaruh pola asuhnya seperti apa dari eyang-eyangnya juga, dan aku tidak tahu bagaimana. Tapi kalau dari konsep Stephen yang terpotret masalahnya itu. Jadi malahan yang kasihan yang sensing karena dia sendirian di kiri gitu ceritanya ya. Iya, betul. Iya. Nah, kalau dari potretku, nah siapa tahu ada yang sama nih. Ibu insting jelas ya kan? Ibu insting. Bapak thinking. Oke. Anak pertama intuitif. Anak kedua sensing. Anak ketiga belum ketahuan. Nah, potensial problem apa tuh kalau kayak gitu nih? Banyak lah orang 4 jenis. Ya ada 4 jenis, ya akan ada, hitung aja ilmu peluang ya kan. Itu peluangnya akan macam-macam. Ibu insting sama bapak ya, si bapaknya udah bikin rencana, udah tek, si emaknya bisa tiba-tiba berubah ya kan. Dengan si anak yang intuiting, si ayahnya terplanning, jelas ininya, aturannya, intuitingnya dengan gampangnya dia akan cari alasan, akan muter-muter dan sebagainya. Si sensingnya di bergerak-gerak, sibuk-sibuk, dandan yang buat orang intuiting dan thinking, apaan sih, nggak penting banget sih itu, apakah dunia gemerlap itu gitu. Aduh. Kenapa kamu dunia gemerlap gitu, ay? Ya, itu kenapa nyusuh di sini, berantakan di sana, ya Allah, dapur berantakan, depan TV berantakan, sana berantakan, ya Allah, gitu rasanya memang.
Ya anggap aja rumahnya TK, Mbak. Aku punya TK tuh berantakan terus ya rapopo. Taman bermain itu ya berantakan. Kan kalau di TK taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang indah tuh taman yang boleh berantakan. Taman yang teratur banget yang nggak indah lah. Pegel ngikutin aturan terus. Itu kata orang sensing ya, padahal yang katanya butuh keteraturan. Ada Aku lagi karena nih. aku sudah berdamai, aku sudah tidak kaku-kaku banget. Tapi aku jadi penasaran deh, sekaku apa sih anak orang dengan tipe sensing? Karena yang aku dapat ini, karena kebetulan Mm-mm. si anakku kedua kan sensing ya. Tapi Karena dia adik kan sensing paling, ekstrovert, say. Kalau aku kan oh, sensing introvert. Sensing introvert hmm, itu disiplin, tegas, tangan besi kalau jadi pemimpin. Kalau oh, SE itu senang bersenang-senang, nah, exactly itu kata yang jajan-jajan, paling tepat. uh-uh, Beli-beli, ya kan? beli-beli, jajan-jajan, dandan-dandan gitu. Iya betul, betul. Karena Mm-mm. kalau dari tadi ngomongin sensing butuh peraturan, butuh keteraturan, butuh kepastian Tapi gitu. tapi Meskipun tetap Mbak, ya, sensing hmm, extrovert itu tetap butuh kejelasan aturan main mhm, dan keteladanan dari contohnya. Sensing mhm, extrovert itu kalau dilihat dari chemistry-nya ya, dia kan mhm, tercetak. Dia tercetak mhm, oleh lingkungannya karena dengan sensoriknya dia merekam segala hal yang terjadi di lingkungannya. Maka dia mhm, plek-ketiplek terjadi karena lingkungannya. Dengan lingkunganmu mhm, yang 4 jenis itu, ya kan, mhm, ya itu dia rekam di situ dengan genetik fitrah dia seperti itu, ya bisa jadi bentuknya adalah kombinasi dari itu semua kayaknya. hmm. Tapi kalau Jadi mau bisa aja. Mhm, mengarahkan tetap kembali kepada sensingnya bahwa aturan main harus jelas, konsekuensi harus jelas gitu. Dalam dalam dunia yang menyenangkan tetap di situ ada pendisiplinan. mhm, mhm. Kebayang sih jadinya ya, karena kan dengan loose-nya si intuiting itu dia tetap punya batasnya sendiri begitu kan ya. Sementara si sensing cuman menangkap loose-nya doang gitu. Dia Iya, lupa lepas dari usianya dia yang iya, ada keterbatasan perkembangan otak secara usia, kemudian iya, juga polanya dia yang cuma nangkepnya doang, plus preferensi dia bersenang-senang, jadi yang dia tangkap cuma bagian enaknya doang iya, gitu. bagian Dia enaknya aja. Iya, iya. Jadi dia nggak lihat itu, dia nggak keskip lah bagian perjuangannya tuh keskip. Dia cuman bagian enak-enaknya doang. Yang ayah, enaknya ibu, enaknya emas gitu kan ya. Lah, kok hilang? Padahal banyak yang curhat di bawah nih. Tunggu sebentar, misi daya hilang. Sementara orang-orang pada curhat. Sabar ya semuanya. Siapa yang tadi belum terjawab? Siapa yang pingsan? Ibunya intuiting ya. Aduh, hilang misi daya. Yang ibu intuiting, anaknya dan suaminya feeling, pingsannya jam berapa, Bu? Baiklah, ini Mbak Ray Siregar. Coba kita invite lagi, masih bisa atau enggak ya? Sebentar, sebentar. Steven, sabar ya semuanya ya. Sabar, sabar. Kok hilang? Tadi dia pakai apa ya? Miss Hidai? Kok nggak ada? Dar. Kok nggak ada? Hilang Miss Hidaynya. Mbak Ray Siregar tadi yang belum kejawab ya? Ibunya feeling, ayahnya intuiting, anaknya thinking, anak dua sensing. Tos Mbak, kita sama-sama punya 4, yang satu anak saya belum dites. Ya, kalau dites ternyata dia keluarnya feeling, maka kita lengkap satu putaran. Tapi belum, tapi misi idenya hilang, mungkin baterai dia habis. Bentar ya, kita colek lagi. Miss Hidai, coba ya.
Miss Hidai hilang. Miss Hidai hilang. Udah aku invite sih. Udah aku invite, muncul nggak? Belum, makasih Penda, masih ada yang belum dijawab. Tunggu sebentar. Belum Hai, selesai. Kenapa? sama-sama Mbak Penda. Aku baru nyampe rumah, mungkin perpindahan dari data ke Oh, WiFi Wi-Fi kali. ya. Oke. Ini ada satu lagi nih pertanyaan. Ibunya adalah apa tadi, lupa tadi. Tadi lengkap lah, pokoknya 4 juga sama kayak ibunya Feeling, FI, Hmm. anak II, ayah IE, Hmm. anak pertama TE, anak Hmm. kedua SI. Gimana Hmm. treatmentnya supaya anak-anak bisa mandiri? Loh, itu pertanyaannya langsung. Oke. eh Ini kalau lihat dari pola sirkulasinya, memang ini kan gayanya macam-macam ya, karena ibunya bapaknya I ya. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana pola parenting yang tepat sesuai dengan Stephen, memang silakan ikut Stephen Parenting, atau lebih mudahnya baca buku I Know You Parenting. Itu langkah-langkah, karena ada langkah-langkahnya, nggak tiba-tiba simsalabim beres Mhm. gitu ya. Karena melihat orang tuanya golongan kanan dua-duanya kan, feeling dan intuiting. Sementara ada anak T dan ada anak S ya kan, yang itu adanya di kiri. Maka harus menemukan dulu siapakah parent leader yang akan dijadikan parent leader tuh di antara ayah dan ibu, siapakah yang akan menjadi acuan utama. Jangan sampai ibu ngebolehin main, bapak nggak boleh. Nah itu buat anak sendiri udah membingungkan, ya kan? Jadi jangan ada dualisme kepemimpinan dalam pola pengasuhan. Meskipun kalau laki-laki menjadi imam dan pemimpin keluarga, yes of course, tapi dalam hal pengasuhan harus satu suara. Yang lainnya, misalnya ibu jadi parent leadernya, maka bapak mendukung. Kayak di rumah Miss Idai, gaya parenting di rumah ini sensing banget. Jadi misalnya kakak misalnya nggak belajar gitu ya, lagi malas misalnya, ayah akan colek, mama itu kakak diapain ya, kita diskusi dulu diapain ya, siapa yang ngomong, itu diatur dengan adanya parent leader. Lalu kemudian atmosfer dan pola pengasuhannya gaya apa, mau menetapkan gaya kanan, gaya atas, gaya kiri, gaya dan itu sebagainya, itu perlu dilakukan gitu ya. Tapi di luar itu semua, yang terpenting bagaimana membuat anak-anak yang mandiri, orang tuanya mesti jejak dulu. Ini aku khawatirnya kemandirian pada yang dicontohkan oleh orang tua kanan itu kan eh, tipe feeling dan intuiting itu terkadang lemah dengan konsistensi. Jadi dia biasanya yang menyalahi sendiri aturannya. Itulah yang kadang-kadang membuat anak-anaknya ini hukumnya gimana sih, aturan ini gimana sih gitu. Kadang misalnya anak ini kan yang kecenderungan mandiri dengan secara alami kan tipe thinking ya. Thinkingnya cenderung mandiri. Tapi kadang-kadang ini yang terjadi kalau punya anak thinking orang tuanya kanan, itu biasanya udahlah kak, nggak usah serius-serius amat sih, udahlah kak, kita santai-santai aja hari ini. Buat si anak thinking kok bisa gitu ya, aturannya bisa berubah kapan aja ya. Nah itu yang bikin dianya jadi apa ya, jadi terganggu gitu. Ini hasil dari ini ya, berbagai konsulnya anak-anak thinking gitu. Bingung deh, Miss, ini aturan di rumah nih nggak jelas nih. Aku minta kamar sendiri, dibilangnya, oh kamu tidak suka kebersamaan. Nah padahal dia pengen orang tuanya mandiri. Gimana sih ibu ya kan? Hal-hal yang kayak gini. Contoh, makanya apapun masalahnya, orang tuanya dulu yang berbekal ilmu. Jangan sampai terjadi sama klien Miss Ida ya. Orang tuanya udah kesana kemari ngomongnya, saya pengen anak saya mandiri Miss Idai. Ketika Miss Idai tanya ke anaknya yang udah kuliah, anak thinking, kakak emang kamu nggak mandiri? Gimana mau mandiri Miss? Aku tuh naik Grab aja nggak boleh. Aku kemana-mana mesti diantar mama sampai di pintu tempat kuliah. Lah kan gue dikata-katain sama teman kuliah gue. Terus gue dituntut mandiri dari mananya ya, gitulah. Pokoknya parents kita berkaca dulu, harapannya disesuaikan dengan realita kita sudah sampai di tingkat mana.
perbanyak ilmu, banyak beristighfar bahwa kita pasti ada salahnya gitu ya. Kayak hari ini Miss Ida emang konsul Ibu Thinking gitu ya. Rata-rata kan kalau Ibu Thinking kan mikirnya adalah rules dan itu rata-rata dia fokusnya kepada dirinya sendiri. Aku bisa kok gitu, sementara dia kurang melihat yang lain-lainnya bisa nggak mengikuti seperti dia gitu. Akhirnya ya dia ketika contoh spesifik banget, kadang-kadang kita orang tua udah merasa berada di track yang benar. Ketika kita melihat anak-anak kita tidak sesuai harapan kita langsung khawatir, aduh kalau anakku durhaka gimana, kalau Allah marah padanya bagaimana gitu kan. Bagaimana kalau kita tidak berkumpul di surga gitu kan. Tadi aku tanya, emang ibu yakin banget ibu bakal masuk surga? Kok khawatir banget anaknya durhaka? Kenapa kita nggak bertanya, apakah kita tidak durhaka kepada anak-anak kita? Kalau kita memperlakukan anak-anak kita tidak sesuai dengan apa fitrah yang diberikan oleh Allah. Jangan-jangan kitanya duluan sih yang durhaka. Artinya kita memaksakan apa yang kita mau terhadap anak, padahal kita tidak tahu cara yang tepat dalam memasukkannya. Bukan berarti belief kita itu salah, bukan. Miss Ida yakin semua parents pasti beliefnya pengen anak-anak jadi baik. But kita juga mikir bahwa everyone needs ya kan different way even to communicate gitu. Jadi pertama kali yang perlu belajar adalah kalau dalam keluarga orang tuanya, gitu ya? Yes, betul. Ini yang namanya kalau orang-orang mau konsultasi itu aku tanyain dulu yakin mau konsultasi. Soalnya kalau konsultasi dari saya bukannya lebih enteng tapi jadi lebih berat. Iyalah. Banyak. Iya, betul. Jadi kalau aku kan ngadepin di sekolahan kan ya Mbak, hampir sama semua. Miss Indah, anakku gini gitu. Kita singkirkan anaknya dulu, orang tuanya ngapain aja, apa yang sudah dilakukan. Emang kita salah, Miss? Loh, anaknya belajar dari mana kalau bukan dari orang tuanya kan? Ya persis tadi Mbak, pertanyaan di awal ketika berhubungan dengan gadget. Ini terjadi gini. Menurutku agak absurd ya ketika ada orang tua bertanya gini, Miss Hidai selama pandemi, sama itu omongan tentang anak bergadget itu udah omongan ke 1000 sekian kali ya yang aku dengar gitu ya, karena sama semua keluhan orang tua. Miss Hidai, anak saya pegang gadget terus gitu. Terus mau bapak apa? Ya dia tidak pegang gadget. Lalu kegiatan di rumah seperti apa? Ya kita kan semua sibuk. Bapak kerja di rumah, iya pegang gadget nggak? Ya iyalah Miss gitu. Terus anaknya kalau gadgetnya nggak ada disuruh ngapain? Suruh duduk diam, senyum-senyum. Ya gila lama-lama itu kalau kayak begitu. Lah karena terus anaknya suruh main aja Pak. Loh kalau main kan nanti ada corona Miss. Lah terus di rumah ngapain? Ya pokoknya anteng gitu loh di rumah. Wow ya kasih antimo aja biar tidur. Anteng itu anaknya. Iya, kadang-kadang kita itu memang harapannya agak ketinggian begitu ya. Kadang-kadang kita emang ketinggian as parents, tapi memang sama lah. Aku yakin itu datang dari doa-doa, dari harapan-harapan yang baik gitu kan ya. Cuman mungkin ya lost in track gitulah kira-kira kurang lebihnya begitu. So, mungkin aku cerita dulu Mbak ini apa yang terjadi di rumahku ya. Oh, oke. Selama pandemi aku justru menaikkan wifi jadi 50 Mbps di rumah. Karena kami semua membutuhkan itu. We don't have a school as a building anymore, right? So gadget is our school, is our everything lah istilahnya. Itulah dunia kita saat ini gitu ya. Jadi malah aku perbaiki Salma, aku berikan ROG yang lebih tinggi speknya gitu kan. Adik juga sudah mulai pegang laptop dengan pegang handphonenya. Tapi di balik itu semua tidak ada yang gratis. Maksudnya kalau kamu sudah memiliki dunia ini, apa yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Waktu kita ketika kayak ini sih sekarang Mamah nih berada di depan handphone nih berjam-jam nih bersama Mbak Fani ini. Mamah akan mempertanggungjawabkan apa di hadapan Allah? Apakah handphone ini sudah menjadi jalan ibadah atau jalan maksiat?
Apakah ini adalah membuang-buang waktu yang Allah berikan atau memang waktunya dipergunakan dengan baik? Kalau handphone itu kemudian jadi jalan kebaikan, kita bisa menebar inspirasi kemana-mana, kita kemudian bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari situ, bahkan lebih bermanfaat, why not? Sometimes parents semuanya instan aja, tidak mau repot di bagian itu. Jadi kalau Miss Day kepada anak-anak, jangan salah lihat historinya, kemudian memberi target-target. Ada targetnya berapa banyak, karena dia sensing extrovert, berapa banyak tiktokan dance kamu. Jadi karena dia hidupnya di situ gitu kan, Ali bin Abi Thalib mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Aneh kalau kita masih melarang anak kita, terus anak kita disuruh hidup di zaman kita, ya kuno lah gitu. Bahkan Miss Iri sekarang sudah belajar sama kakak Salma ketika pakai laptop. Ya Allah mama, laptopnya speknya bagus banget kayak gini, mama tidak pernah gunakan fingerprint, tidak pernah gunakan. Mama nggak tahu kak gimana nginstallnya gitu kan. Salma yang installin ini. Ya elah mama tinggal pencet kontrol ini jadi ini, alt ini jadi ini. Kok segitu hebat ya laptop mama gitu. Selama ini mama cuma di Word, PPT itu juga gitu lagi. Ternyata kalau kita sadar bahwa kita ketinggalan jauh. Apalagi kalau kita belajar dari Dr. Aisyah Dahlan bahwa Allah ciptakan 100 miliar neuron di kepala kita yang sama dengan di kepala anak-anak tapi speknya berbeda. 100 miliar neuron itu, satu neuronnya sama dengan spek dari satu komputer terhebat di zamannya. Berarti kita kan di zaman 70-80-an, Mbak. Sementara komputer anak-anak itu udah tahun di 2020-an. Udah jauh banget bedanya. So, kalau aku justru membuat anak-anakku ngajarin aku, Adek, cara edit ini gimana sih? Nambahin ini gimana sih? Dan kita akan sibuk berdiskusi di situ. We are still human, but using the technology as the way for us to communicate and make our happiness gitu. Iya betul. Karena selama pandemi juga mau nggak mau, karena aku juga nggak pergi kemana-mana, jadi jam TV, nonton TV jadi lebih panjang, jam main game jadi lebih panjang. Ya, memang itu saat ini hiburannya memang itu karena kita nggak keluar rumah gitu ya. Tapi ya, Well, actually Mbak, yang ada di laptop, yang ada di handphone, yang ada di internet kan bukan hanya game dan film. yes. Ternyata banyak sekali. Jadi sekali lagi bahwa itu hanya alat untuk kita melihat dunia yang lebih luas dan jangan terjebak bahwa di situ hanya ada game. No. Bahkan tentang film saja. Contoh ya, kami kemarin memberanikan diri ke bioskop untuk pertama kalinya. Setelah 1 tahun lebih kami memiliki iFlix, Catchplay, Mola TV, hampir semua yang tentang film-film itu kita punya di rumah, tapi tetap kita pengen kebersamaan ketika di bioskop. Kami nonton film The Quiet Place kan, The Quiet Place 2. Yang terpenting adalah what is the next after gitu. Apa yang kita pelajari dengan itu? Apa hikmah dari itu? Jadi setelah pulang kita di mobil akan diskusi, apa yang kamu pelajari? Ya Allah, bersyukur banget kita bisa bersuara ya. Ya Allah, selama ini ternyata kita banyak banget nikmatnya ya, nggak ada ancaman, nggak ada ini. Berarti kita nikmat banget ya, bisa teriak-teriak, kalau kita marah juga bisa mengeluarkan emosi gitu. Yes. Banyak banget yang bisa kita pelajari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masalahnya beda teknologi aja, beda alat doang. Zaman Rasulullah beda cara. Zaman Rasulullah emang nggak ada gadget. Makanya mereka melihat bintang, melihat alam. Nah, kita lewat gadget bisa lihat loh alam yang tidak pernah bisa kita lihat di belahan dunia lain, kan lebih hebat lagi sebenarnya. Harusnya tingkat keimanannya lebih tinggi kalau kita pakai gadget. Betul. Aku lagi amazed karena kita hampir nggak pernah ngobrol, hampir nggak pernah diskusi, tapi untuk ngelihat beberapa hal ada banyak kesamaan gitu. Kayak film, anak-anak itu nonton film yang beberapa parents nggak nonton gitu, kayak film-film itu superhero gitu, itu mereka nonton, bahkan Putih yang baru umur 8 tahun nonton. Tapi ya itu, jadi apa gitu ceritanya, kan mancingnya juga nggak terus jadi apa yang kamu pelajari, nah kan ya nggak kayak gitu kan ya. Enggak lah, yang malah kayak fasilitator lagi training kan gitu kan kesannya malah. Tapi kan
Tapi kan ada gitu caranya. Maksudnya cara Heeh, masuknya, apa teaching moments-nya itu ada. Jadi aku betul. jadi amazed gitu. Kayak Kalau kayak ternyata Kapten mau lewat, hmm? nonton Avengers ya Mbak, Kapten Nah, Amerika misalnya. nah, 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 Sayang nah. Kapten Amerika tuh pinter banget ya motivasinya. Iya ya Mbak, dia apa anak buahnya apa teman-temannya kok loyal banget ya gitu. Kayak tipe apa ya? Oh, itu feeling yang cerdas ya. Oh, berarti kakak kan punya potensi kayak gitu. Nanti kalau jadi pemimpin kayak gitu caranya gitu. Oh, Iron Man tuh kok kayak banget ya gitu ya, kok dia bisa bikin kayak gitu ya. Oh ya, itu kalau orang sensing kaya raya bisa begitu, ada kaya raya dulu deh bisa bantu banyak orang gitu. Nah, karena itulah dunia mereka gitu loh, gak usah dibawa ke dunia kita zaman mama kecil dulu. Nggak makan nasi, telur dipotong-potong. Ya itu kan mama, nggak harus kita juga kena kutukan itu kan. Ya ngomongnya gitu. So, jadi apa namanya? Dari Steven, menurutku kita belajar bahwa ada banyak jalan untuk menuju satu titik, begitu kan ya. Kalaupun teman-teman di sini yang nonton ada punya berbagai perspektif yang ya itulah pro kontra, semua hal ada pro kontranya dan itu fine fine Ya. aja menurut saya. Tapi kalau bisa diambil kesamaannya, kalau bisa diambil baiknya, maka kita pilih ambil baiknya. Itulah makanya Ya. alasan saya. Eh, Despite waktu itu kita sama-sama nggak mau mendekati Steven begitu ya, kemudian memutuskan untuk explore itu karena ini masih ada manfaatnya. Maksudnya ada Ya. sesuatu diciptakan dengan niat baik begitu. Kalau sampai nggak ada manfaatnya sama sekali itu kayaknya kok kayak waste of time banget gitu. Jadi mari kita explore. So teman-teman yang punya pendapat berbeda silahkan share atau mungkin bisa share dari point of view-nya mereka biar kita tambah kaya begitu kurang lebihnya. Misi Ya, dan Dai sekali boleh lagi boleh mungkin satu gini, wrap up. ya. Stephen itu bukan agama baru, ya, bukan segala-galanya juga. Dia diciptakan atas ilham mungkin yang diberikan pada satu anak manusia, ya. Jadi sebagaimana layaknya ilmu, kalau bermanfaat ya digunakan, kalau merasa ada ilmu lain yang lebih bermanfaat juga tidak ada dosanya memakai ilmu yang lain. Itu preferensi aja. Sama kalau kita mau berobat, silahkan aja, mau pakai herbal, mau pakai obat dokter, Generik. iya, mana yang terbaik buat kita, itu yang paling bermanfaat, dan semua itu bukan karena alatnya atau bukan karena obatnya, semua pertolongan itu datangnya dari Allah. Kalau kita kemudian menjadi lebih baik, kalau mungkin kayak kehidupan misi dia menjadi alhamdulillah dari yang tadinya porak-poranda banyak masalah lalu kemudian membaik, ya itu semua atas izin ke Allah, karena mungkin Allah kasihan melihat Mas Hidaynya belajar terus gitu. Masa ada orang belajar nggak dikasih sih gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mempelajari ilmu yang lain dan bisa lebih baik juga, ya nggak apa-apa, nggak usah berdebat. Lagian sayang banget kalau kita cuma berdebat terus membuat peluang kita untuk masuk surga meskipun di empernya jadi hilang, kan sayang. Daripada kita memperdebatkan ilmu, lebih baik kita menyibukkan diri untuk belajar dan mengaplikasikan. Mudah-mudahan Allah kasihan sama kita, diperbaiki hidup kita gitu. Betul. Sip. Thank you Miss Hidai waktunya. Sharingnya Sama-sama. juga. Ini emang kalau diajak ngobrol tentang Steven bisa sampai pagi berhari-hari nggak selesai-selesai Aku karena aku ngomongin Steven udah dari tadi siang loh Mbak. Karena kan dan, konsultasi ya. dan dia masih membara dong jam segini dia masih membara. Gue kadang mungkin dia laki gue ngelihat ini istri gue ngigo Steven juga nih kayaknya. Sakalnya sakal Steven. Baiklah. Thank you ya, thank you sudah datang, thank you sudah bersedia sharing ilmunya. Insya Allah Insya Allah. bermanfaat, Insya Allah banyak barokah Amin. ilmunya. Nanti Amin. kapan-kapan kalau teman-teman memang perlu untuk explore, misalnya khusus untuk parenting atau khusus untuk itu, sekedar sharing nanti buka kabarin lagi. Nggak keberatan kan ya? Siap. Enggak, insya Ditembak. Allah. Insya Allah kalau selama masih ada kesempatan, waktu yang pas, sidanya sehat gitu ya, dan keluarga tidak menggondeli gitu ya. Pas ini makanya alhamdulillah terima kasih banyak ke Mas Aji, anak-anak dari tadi siang mereka mendukung apa yang kebutuhan Miss Hidayah diberikan.
dijemput, dibawain laptop. Terima kasih banget deh. Karena kami di keluarga ini sudah mungkin ya ngelihat banyak orang yang datang ke rumah dengan berbagai masalah dan terbantu, sehingga semuanya pengen ikut berperan gitu. Jadi kalau mamahnya berbagi ilmu gini udah, ya emang hidup mamah begitu, diperintah sama Allah. Mudah-mudahan yang membantu siapapun yang di rumah ini jadi dapat pahalanya juga gitu, Barokahnya, Mbak. yes. Barokahnya. Baik, thank you Miss, thank you, thank you. Aku sampai nggak tahu harus Sama-sama. berapa kali harus bilang thank you. Nanti insya Allah manfaat, insya Allah banyak barokah, insya Allah lancar Amin, amin. semuanya. Thank you. Baiklah, Amin. aku dirimu masih mau di sini atau mau Udah aku langsung? close dulu ya. Aku mohon Baiklah. maaf lahir batin buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah diundang di Sedekah Oksigen. Terima kasih Mbak Fani, kakak kelasku yang selalu baik dan open minded. Thank you semuanya. Mohon maaf lahir batin. I know you because I love you. Mwah. Dadah, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menemani kita sampai jam segini gitu ya. Percakapannya memang kalau ngomongin ini, ngomongin manusia emang nggak ada habisnya sih. Jadi kalau mau dipanjangin bisa jadi panjang. Tapi karena waktu sudah malam, yang bayi juga udah waktunya tidur, udah ketok-ketok dia di kamar. Thank you so much sudah bersama sama kita. Minggu depan kita masih ada lagi percakapan ngobrol sama survivor autoimun. Jadi apa sih autoimun itu gitu ya, minggu depan kita mau ngobrol tentang itu. Kok kayaknya banyak banget belakangan orang kena apakah itu kondisi, apakah itu penyakit yang disebut autoimun dan apa efeknya, lalu bagaimana cara kita live with that gitu. Bagaimana kalau toh kita sebagai caretaker-nya apa yang harus kita lakukan, kita ngobrol besok. Minggu depan saya istirahat dulu, nanti akan ditemenin teman saya yang lain, Mbak Tia dari Surabaya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau ada manfaatnya, kalau ada baiknya, silahkan diambil, silahkan digunakan. Insya Allah itu datangnya dari Allah. Sementara kalau salah, tentunya itu datangnya dari kami yang manusia dan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan di acara yang sama. Rabu Sedekah Ilmu bareng live Instagramnya Sedekah Oksigen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.